Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Alvina Halimatul Fadlilah dan rekan-rekan saya Amrina Kusuma Pertiwi dan juga Anggri Indriani akan memaparkan mengenai artikel kami yang berjudul Efektivitas Pelatihan Regulasi Emosi Terhadap Penurunan Tingkat Stres Mahasiswa yang Mengerjakan Skripsi. Poin-poin yang akan kami paparkan, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil, yang keempat diskusi, dan yang terakhir atau yang kelima kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan artikel kami yang berjudul Efektivitas Pelatihan Regulasi Emosi Terhadap Penurunan Tingkat Stres Mahasiswa yang Mengerjakan Skripsi. Pastinya sudah tidak asing lagi dengan apa itu skripsi. Skripsi merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana. Menurut Satria pada 2009 menjelaskan bahwa mahasiswa menganggap mengerjakan skripsi atau tugas akhir merupakan masa yang paling sulit selama mendapatkan tugas di bangku kuliah. Darmono dan Hasan pada 2004 juga mengemukakan bahwa usaha dan kerja keras yang dilalui selama bertahun-tahun hanya sia-sia ketika mahasiswa gagal dalam menyelesaikan skripsi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rozak pada 2014 tentang stres pada mahasiswa yang mengerjakan skripsi menunjukkan bahwa gejala yang sering muncul dialami mahasiswa ketika mengerjakan skripsi antara lain gejala urat tegang, mudah tersinggung, produktivitas menurun, dan sulit membuat keputusan. Menurut Karnevsky, terdapat beberapa macam strategi-strategi untuk regulasi emosi. Yang pertama yaitu self-blame, yang kedua blaming others, yang ketiga acceptance, dan yang keempat refocus on planning. Nah, yang pertama self-blame mengacu pada pola pikir menyalahkan diri sendiri. Lalu yang kedua blaming others itu mengacu pada pola pikir menyalahkan orang lain atas kejadian yang menimpa dirinya. Yang ketiga acceptance mengacu pada pola pikir menerima dan pasrah atas kejadian yang menimpa dirinya. Dan yang keempat refocus on planning itu mengacu pada pemikiran terhadap langkah apa yang harus diambil dalam menghadapi peristiwa negatif yang dialami. Nah, acceptance dan refocus on planning merupakan strategi coping yang memiliki hubungan positif dengan pengukuran keoptimisan dan self-esteem. Regulasi emosi meliputi semua kesadaran dan ketidaksadaran strategi yang digunakan untuk menaikkan, memelihara, dan menurunkan satu atau lebih komponen dari respon emosi. Proses regulasi emosi terjadi dua kali, yaitu pada awal tindakan dan pada akhir tindakan. Regulasi awal terdiri dari perubahan berpikir tentang situasi untuk menurunkan dampak emosional, sedangkan regulasi akhir menghambat keluaran tanda-tanda emosi. Penelitian kami bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas pelatihan regulasi emosi pada mahasiswa yang mengalami stres pada pengerjaan skripsi. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi agar stres yang dimiliki mengalami penurunan. Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan regulasi emosi dengan efektif agar terhindar dari stres dan emosi-emosi yang maladaptif. Metode penelitian yang telah kami buat dalam penelitian ini adalah di mana variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah stres yang dialami mahasiswa dalam mengerjakan skripsi, dan variabel bebasnya adalah pelatihan regulasi emosi itu sendiri. Dalam penelitian ini, populasinya adalah mahasiswa psikologi Islam Negeri Wali Songo Semarang yang sedang mengerjakan skripsi, yaitu 25 orang yang sudah mengisi skala stres yang disebar secara online. Dari populasi tersebut, dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah di mana dilakukan pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu menurut Sugiono tahun 2008.
Dalam mengambil sampel ini terdapat 18 mahasiswa yang memiliki tingkat stres yang tinggi. 18 mahasiswa ini didapatkan dari skala stres yang sudah mereka isi secara online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitas eksperimen dengan rancangan pretest, post-test, kontrol grup desain, di mana 18 mahasiswa tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang masing-masing berjumlah 9 mahasiswa dalam setiap kelompok. Nah, kelompok eksperimen berjumlah 9 orang yang akan diberikan perlakuan yaitu pelatihan regulasi emosi, sedangkan kelompok kontrol juga berjumlah 9 orang, yaitu kelompok yang tidak diberi perlakuan sama sekali. Dalam melakukan pelatihan ini, peneliti melewati beberapa tahapan intervensi dan beberapa asesmen, di mana dalam melakukan intervensi pada penelitian ini, tahap pertama, peneliti meminta izin ketersediaan sampel mahasiswa untuk bersedia mengikuti intervensi pelatihan. Lalu peneliti menyusun modul pelatihan regulasi emosi. Lalu yang terakhir adalah pelaksanaan intervensi. Intervensi yang dilakukan adalah pelatihan regulasi emosi yang dilaksanakan selama 6 hari dengan 1 kali pertemuan setiap 2 hari sekali. Nah, di sini ada acara yang akan dilaksanakan adalah materi, studi kasus, eksperimen, role-play, hingga relaksasi. Materi pelatihan yang diberikan antara lain berupa pengenalan stres, emosi serta hubungan keduanya, subjek menuliskan semua perasaan dan emosi yang mereka rasakan, perkenalan dengan ragam emosi, cara mengekspresikan emosi, cara mengelola emosi, serta cara mengubah emosi negatif menjadi emosi yang lebih positif. Lalu, setelah melakukan metode-metode tersebut dan pelatihan tersebut, penelitian ini mendapatkan hasil dari uji analisis pada data penelitian yang diperoleh dari respon jawaban yang diisi oleh peserta pelatihan. Hasil analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh gambaran secara umum terkait tingkat stres yang tinggi pada mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Hasil analisis dengan menghitung gain score kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh signifikan, yaitu adanya perbedaan tingkat stres mahasiswa yang mengerjakan skripsi antara sebelum dan setelah mengikuti pelatihan regulasi emosi. Pada penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik dengan gain score untuk melihat apakah ada pengaruh pelatihan regulasi emosi terhadap penurunan tingkat stres pada mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Dan hasil tersebut menunjukkan keefektifan pelatihan regulasi emosi terhadap penurunan tingkat stres pada mahasiswa yang mengerjakan skripsi dari hasil post-test dan pre-test mahasiswa kelompok eksperimen dan mahasiswa kontrol. Pada penelitian ini, analisis juga dilakukan pada hasil tes pengetahuan peserta pelatihan. Hasil analisis dengan menghitung jumlah benar pada saat pre-test dan post-test. Jadi, pelatihan regulasi emosi memiliki keefektifan untuk menurunkan tingkatan stres pada mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Karena terdapatnya penambahan pengetahuan akan hal tersebut yang dihasilkan dari pre-test dan post-test tersebut. Baik, selanjutnya saya Amrina Kusuma Pertiwi akan memaparkan isi dari hasil diskusi. Dalam pelatihan regulasi emosi, mahasiswa yang terindikasi mengalami stres menunjukkan hasil yang berbeda setelah dilakukannya pelatihan dan sebelum dilakukannya pelatihan pada kelompok eksperimen. Nah, terjadinya penurunan tingkatan stres ini dikarenakan mahasiswa telah memiliki pengetahuan serta dapat mengenal emosi dari pelatihan regulasi emosi. Dari hasil dari penelitian ini sangat selaras dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian pada tahun 2016 yang melakukan penelitian dalam tujuan menguji efektivitas pelatihan regulasi emosi dalam menurunkan tingkat stres kerja pada anggota reskrim. Sehingga regulasi emosi dapat diartikan sebagai
kemampuan untuk mengevaluasi dan mengubah reaksi-reaksi emosional untuk bertingkah laku tertentu yang sesuai dengan situasi yang sedang terjadi, menurut Thompson 2001. Sedangkan pelatihan regulasi emosi adalah pelatihan yang berfokus pada melatih keterampilan mengenal perasaan, mengekspresikan perasaan, mengelola perasaan, mengubah perasaan, dan menenangkan diri saat menghadapi situasi yang menekan. Nah, berdasarkan pengertian dari pelatihan regulasi emosi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa stres dapat diatasi dengan cara pelatihan regulasi emosi. Pelatihan ini dapat menurunkan tingkatan stres karena membuat individu memiliki kemampuan regulasi emosi, di mana pengetahuan emosi, mengenal perasaan, mengekspresikan perasaan, dan sebagainya itu dapat dikendalikan. Stres sendiri adalah reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial atau tekanan mental atau beban kehidupan. Menurut Prioto 2014, stres dapat terjadi karena beberapa faktor menurut Smith 1994. Nah, faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap stres yang dapat dijelaskan seperti variabel dalam kehidupan atau kondisi individu, kemudian variabel sosial kognitif, karakteristik kepribadian, strategi coping, dan hubungan dengan lingkungan sosial. Untuk variabel dalam kondisi individu itu misalnya umur, tahap kehidupan, jenis kelamin, temperamen, faktor-faktor genetik, intelijensi, pendidikan, suku, kebudayaan, status ekonomi, dan kondisi fisik. Kemudian karakteristik kepribadian. Karakteristik yang dimaksud seperti introvert atau extrovert, stabilitas emosi secara umum, tipe A, kepribadian, ketabahan atau hardiness, locus of control, kekebalan, ketahanan. Kemudian variabel sosial kognitif berupa dukungan sosial yang dirasakan, jaringan sosial, kontrol pribadi yang dirasakan, dan lain-lain. Kemudian untuk hubungan dengan lingkungan sosial itu seperti dukungan sosial yang diterima dan integrasi dalam jaringan sosial. Sedangkan strategi coping itu bahwa skripsi akan membuat beberapa mahasiswa memiliki tingkatan stres tinggi karena dapat termasuk faktor stres ketika mahasiswa tidak mampu menghadapi dan tidak memiliki strategi coping. Jadi strategi coping ini sangat penting sekali ketika seseorang mengalami stres. Baik, jadi kesimpulannya adalah skripsi merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana. Penelitian yang berjudul Efektivitas Pelatihan Regulasi Emosi terhadap Penurunan Tingkat Stres Mahasiswa yang Mengerjakan Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas pelatihan regulasi emosi pada mahasiswa yang mengalami stres saat pengerjaan skripsi. Hasil uji analisis pada data penelitian diperoleh dari respon jawaban yang diisi oleh peserta pelatihan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh signifikan, yaitu ada perbedaan tingkat stres mahasiswa yang mengerjakan skripsi antara sebelum dan setelah mengikuti pelatihan regulasi emosi. Oleh karena itu, pelatihan regulasi emosi efektif untuk menurunkan tingkat stres mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Pelatihan regulasi emosi memiliki keterkaitan dengan apa yang dibutuhkan beberapa mahasiswa tingkat akhir yang memiliki tingkat stres. Salah satunya dengan mengenal strategi coping stres dan emosi. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.